Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, tim asesor yang terhormat, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Masliah STMT, salah satu dosen tetap pada Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Yosudarso Surabaya. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai Mekanika Teknik 1, di mana materi perkuliahan ini sesuai dengan bidang ilmu saya, yakni Teknik Sipil. Mekanika Teknik 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik Sipil dan disampaikan di semester 1 dengan bobot perkuliahan 3 SKS. Untuk perkuliahan mata kuliah Mekanika Teknik 1 ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, kemudian dilanjutkan dengan 2 kali ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas materi-materi diantaranya sistem gaya dan keseimbangan gaya, kemudian pemodelan struktur, kemudian struktur balok cantilever dan balok sederhana menerus, struktur balok Gerber gabungan, serta akan membahas mengenai struktur portal sederhana dan portal 3 sendi. Dan tak lupa pada mata kuliah ini akan dibahas struktur rangka batang statis tertentu dan juga mengenai garis pengaruh. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah di antara 1, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kedua, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa, yakni engineering principle, melalui proses penyelidikan dan analisis untuk menyelesaikan masalah pada bidang teknik sipil. Kemudian yang berikutnya adalah mampu melakukan perhitungan dan analisis gaya dan tegangan pada bangunan infrastruktur dan faktor-faktor yang menentukan dalam perancangan kekuatannya. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah mampu menganalisis sistem keseimbangan gaya, yaitu gaya dalam, kemudian momen, kemudian lintang, kemudian gaya normal pada struktur bangunan, pada struktur balok sederhana. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan analisis garis pengaruh untuk struktur balok sederhana, serta mampu melakukan analisis struktur rangka batang statis tertentu. Komponen-komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah delivery, kemudian interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, pada mata kuliah ini saya sudah menyiapkan materi perkuliahan dan juga saya sudah membuat RPS di mana mahasiswa bisa mengakses secara langsung melalui sistem e-learning yang disiapkan atau yang ada pada kampus. Selain itu, untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan, maka saya juga melakukan tatap muka untuk bisa memahami apa-apa materi yang saya sampaikan pada mahasiswa. Kemudian untuk interaksi pada mata kuliah ini terjadi antara mahasiswa dan dosen. Misalkan pada saat kita melakukan proses tanya jawab, kemudian diskusi, ya, itu masuk pada interaksi. Sedangkan untuk assessment, untuk penilaian, saya menggunakan penilaian yang pertama adalah berdasarkan penilaian formatif. Yang dinamakan dengan formatif di sini mengenai tugas-tugas, kemudian kuis, kemudian sikap, dan juga mengenai keaktifan. Sedangkan untuk penilaian secara sumatif itu dilakukan berdasarkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk mendukung perkuliahan ini saya mempergunakan kajian pustaka atau daftar pustaka dari karya para ahlinya. Selain itu saya juga menggunakan bahan ajar yang telah saya susun. Ini semua untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan perkuliahan secara tatap muka dengan mata kuliah Mekanika Teknik 1 pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya, salam sejahtera. Gimana kabar? Alhamdulillah. Mas Dimas lama enggak ketemu. Gimana kabar Mas Dimas?
Baik, alhamdulillah. Baik, Mbak dan Mas, pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan Mekanika Teknik 1. Ini tetap mata kuliah yang ke minggu kedua ya, benar ya? Jadi minggu kedua. Kalau sesuai dengan RPS, minggu kedua ini kita berbicara mengenai hukum keseimbangan. Ya, jadi nanti kita akan menghitung sigma momen dan lain sebagainya. Tapi masih berkaitan dengan gaya. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai gaya. Untuk mereview kembali, karena nanti mata kuliah ini masih berkaitan dengan gaya, coba barangkali masih ingat, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai gaya. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan gaya? Mungkin ada yang masih ingat? Mbak Irma? Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan deformasi pada suatu struktur. Itu salah satu definisi. Kalau tak salah ada pengertian lain. Mbak Indah mungkin masih ingat. Gaya mempunyai besaran dan arah digambarkan dalam bentuk vektor yang arahnya ditunjukkan dengan anak panah. Jadi gaya itu pada prinsipnya memang suatu besaran yang mempunyai arah. Ya. Kita pada pertemuan kali ini masih berbicara mengenai gaya. Jadi kalau dalam struktur nanti itu kita akan mendapat struktur itu ada beban yang diakibatkan oleh gaya luar. Gaya luar misalkan akibat angin gitu ya, kemudian akibat gempa dan lain sebagainya. Nah, untuk perhitungan gaya-gaya luar itu nanti kita harus menyelesaikannya dengan perhitungan persamaan keseimbangan. Sedangkan kalau gaya dalam, itu gaya dalam bisa dilihat dari mana? Ada gaya luar, ada gaya dalam, ada gaya dalam. Gaya dalam nanti bisanya dilihat itu pada saat kita melakukan potongan. Jadi nanti kalau setelah minggu ketiga kalau tak salah nanti kita akan masuk mengenai gaya dalam, itu nanti lengkap sama penggambaran diagram gaya dalam. Ya, jadi kalau kita dari dasarnya ndak hafal atau misalkan tidak memahami, untuk selanjutnya kita akan mengalami kesulitan. Seperti kita ketahui mekanika teknik, kalau kita di teknik sipil itu ada mekanika teknik 1 sampai dengan mekanika teknik 5. Mektek 1, mektek 2 sampai dengan mektek 5. Kalau misalkan di mektek 1 sampai tidak bisa menghitung sigma momen, misalkan di titik A harus sama dengan 0. Cara mencari sigma momen seperti apa? Saya tidak bisa Bu, atau saya lupa. Nah, otomatis nanti kita tidak bisa mempelajari materi-materi yang berikutnya. Sedangkan pada saat ini di semester 1 mekanika teknik 1 itu masih mengenai mekanika teknik statis tertentu. Kalau mekanika teknik di atasnya lagi ada namanya mekanika teknik statis tak tentu. Nah, kalau mekanika teknik statis tak tentu itu ada sesuatu yang dihilangkan, istilahnya redundant. Ya, nanti saya akan ketemu dosen yang mengampu mata kuliah mekanika teknik 2, mekanika teknik 3 sampai dengan mekanika teknik 5. Oleh karena itu saya sangat berharap pada perkuliahan mekanika teknik itu membuat sama nyaman, senang. Karena istilahnya mekanika teknik itu nasinya di sipil itu, nasinya. Karena dia mempunyai bobot SKS paling besar dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Katakanlah mekanika teknik 1 3 SKS, mektek 2 3 SKS dan seterusnya. Nah, kalau mekanika teknik itu sudah sekian bobot SKS-nya, sedangkan kalau kita mata kuliah lain misalkan baja memang ada, baja 1, baja 2 dan sebagainya. Jadi oleh karena itu di mata kuliah mekanika teknik saya sangat berharap sampai merasa senang, merasa nyaman untuk mempelajari mata kuliah ini. Capek Bu, banyak hitungan. Di awal ya memang harus sudah siap karena kita di sipil bondo tidak ada lain. Modalnya kita hanya menghitung, ya kan? Nanti sampai tugas akhir juga tidak akan mengalami kesulitan. Kalau misalkan kita di arsitektur bikin maket, ya kan? Kalau kita sipil enggak perlu biaya besar. Ya, baik, itu nanti enggak menjadi fokus bahasan. Yang penting pada saat ini kita akan berbicara mengenai momen, ya kan? Momen itu sebetulnya kalau secara definitif itu bisa dilihat di situ pengertiannya. Momen terjadi apabila sebuah gaya bekerja mempunyai jarak tertentu dari titik yang akan menahan momen tersebut, dan besarnya momen tersebut adalah besarnya gaya dikalikan dengan jaraknya. Kalau secara definitif seperti itu. Jadi pada prinsipnya momen bisa ditulis ya, momen itu adalah gaya dikalikan apa? Jarak.
jarak atau lengan. Dengan catatan apa? Jaraknya ini harus tegak lurus dengan gayanya. Harus tegak lurus dengan gayanya. Jadi kalau misalkan nanti gayanya miring-miring begini, nggak bisa diselesaikan. Kita harus menjadikan gaya ini menjadi gaya beban terpusat, gitu ya. Itu pengertian momen. Kemudian yang berikutnya ada lagi di sini diterangkan kalau misalkan seperti gambar di situ ada titik A dan titik B, pada titik B itu diberi pembebanan, ada beban P. Sehingga momen yang timbul di titik A itu P dikalikan dengan L. Jangan lupa, karena kita berbicara mengenai momen itu ada unsur gaya sendiri mempunyai apa tadi? Arah. Jadi kalau ngitung momen juga begitu, jangan lupa kalau sesuai dengan arah jarum jam nilainya positif, kalau berlawanan arah dengan jarum jam nilainya negatif. Itu perhitungan momen, ya. Jadi kalau momen di titik A adalah besarnya P dikalikan lengannya atau L. Kok bisa langsung? Karena dia lengannya ini tegak lurus dengan gayanya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya kita akan berbicara mengenai pembebanan, macam-macam beban. Kemudian ada juga macam-macam perletakan atau tumpuan. Di sini saya menyampaikan sedikit mengenai pengertian gaya luar. Pada prinsipnya gaya luar adalah gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur. Kemudian gaya luar dapat berupa gaya vertikal, kemudian gaya horizontal, momen lentur maupun momen puntir. Ya kan? Berdasarkan cara kerjanya itu ada untuk pembagian kelompok gaya berdasarkan lamanya pembebanan, ada yang dinamakan dengan muatan tetap atau beban mati. Dari istilahnya sudah terlihat muatan tetap, ya. Muatan tetap berarti muatan itu tetap ada di struktur, permanen sifatnya, ya kan? Selama struktur itu ada. Kira-kira apa contohnya? Jadi saya begini, mata kuliah mekanika teknik itu tidak ada yang bisa dikerpek. Makanya kalau ada mahasiswa mata kuliah ujian mektek kemudian ada yang ngerpek, saya bingung apa yang dikerpek, ya kan? Tidak ada yang bisa dikerpek. Kita hanya memahami dasar teori perhitungannya, kemudian pengertiannya saja. Tidak ada yang dikerpek, tidak bisa dikerpek. Ya, oleh karena itu saya sangat berharap pada mekanika teknik 1 ini sampai harus merasa nyaman, merasa senang untuk mempelajarinya. Karena semakin ke atas semakin sulit, ya. Kalau nanti begitu Bu Maslia menerangkan, Bu saya tidak ngerti, langsung angkat tangan, Bu saya tidak paham, atau Bu saya kurang paham, setengah paham gitu ya. Boleh langsung ditanyakan. Nah, kembali lagi ada yang dinamakan dengan muatan tetap atau beban mati. Jadi kalau beban mati itu artinya dia itu muatan itu permanen sifatnya. Contohnya ya apa kira-kira? Betul, contohnya ya bangunan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau muatan yang bersifat tidak tetap atau muatan itu bersifat sementara, kira-kira apa contohnya? Sesuatu yang bisa bergerak. Iya, sesuatu yang bisa bergerak. Mbak Meh masih semangat, Mbak Meh. Semangat Mbak Meh ya. Mbak Indah semangat ya. Jadi kalau muatan tidak tetap atau bersifat sementara, contohnya apa? Berat orang itu sendiri, berat kendaraan, karena kan bersifat sementara ya Mas ya. Itu. Jadi kita sudah mengenal dua. Muatan tetap atau beban mati, muatan sementara atau dinamakan dengan beban hidup. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan berbicara mengenai peletakan atau tumpuan. Ada istilahnya tumpuan, ada yang mengistilahkan peletakan, sama saja. Jadi yang penting dalam hal ini sampai mengerti apa yang dimaksud dengan peletakan atau tumpuan. Pada mata kuliah mekanika teknik kita akan mengenal 3 istilah peletakan atau tumpuan. Ada sendi, ada roll, dan juga ada jepit. Ya, kalau misalkan tumpuan itu sendi, ya, sendi itu berarti dia begini, dia ada arah vertikal, ada arah horizontal. Artinya kalau sendi dia mampu menahan struktur itu arah vertikal, baik dari atas maupun dari bawah. Dia tidak akan goyang ke atas ke bawah. Kemudian horizontal, ya. Tidak bisa ke kiri ke kanan. Tapi sendi dia tidak bisa menahan momen. Kalau jadi puntir tidak bisa dia sendi. Contohnya ada di situ, bisa dilihat kalau misalkan kita aplikasikan di lapangan, misalkan di struktur jembatan, ya dia tidak boleh menggunakan jepit, kaku, tidak bisa bergerak nanti.
Ya. Kemudian yang berikutnya perletakan atau tumpuan roll. Roll ini hanya bisa menahan arah vertikal saja. Ya, horizontal dia tidak bisa, kemudian untuk momen juga tidak bisa. Ya. Contohnya secara aplikatif di lapangan juga sudah saya sampaikan, nanti bisa dilihat. Oh ya, mata kuliah ini nanti bisa Mbak dan Mas unduh langsung di akun Syakat masing-masing ya, nanti di adlink sudah bisa dilihat di situ materinya, kemudian RPS-nya juga sudah saya sampaikan di situ, ya kan. Kemudian yang berikutnya selain sendi, roll, satu lagi apa? Jepit. Jepit itu kaku, ya. Jepit, nah begini, menahan arah vertikal ke atas bawah, horizontal kiri kanan maupun dia momen. Itu kalau jepit, ya. Jadi saya nanti itu untuk materinya nanti saya sampaikan, tapi saya hanya menyampaikan poin-poinnya. Pada prinsipnya saya ingin menyampaikan perkuliahan ini semoga bisa diterima dengan baik gitu ya. Saya tidak bisa membaca secara definitif begini kepanjangan, ya. Dibaca sendiri nanti. Yang penting saya mengerti maksudnya. Jadi tak ulang lagi, momen itu apa? Gaya dikalikan dengan jarak, dengan catatan harus tegak lurus. Kalau misalkan gayanya miring-miring harus diuraikan atas sumbu X sumbu Y, ya, berapa sudutnya harus diuraikan. Kemudian yang berikutnya kita tadi sudah berbicara mengenai tumpuan. Ada sendi, ada roll, ada jepit, ya kan. Kalau sendi dia bisa menahan struktur itu arah ke atas bawah maupun horizontal kiri kanan, tapi momen dia tidak bisa. Kemudian yang berikutnya kalau roll, kenapa saya ulang begini? Karena sebelum nanti masuk materi hitungan, sampai dasarnya harus paham dulu. Ya, nanti saya berbicara lama jauh-jauh, sampai enggak ngerti, percuma nanti ya. Kemudian roll. Kalau roll tadi hanya bisa untuk vertikal saja. Sedangkan kalau jepit, kaku ya, biasanya untuk struktur yang tingkat tinggi, misalkan 2 lantai, 3 lantai ke atas. Jadi dia enggak bisa geser, enggak bisa naik turun, apalagi mengalami puntir, momen puntir. Itu. Kemudian di samping tadi sudah kita mengenal momen, berbicara mengenai muatan ya, beban atau muatan beban mati, beban hidup, kemudian berbicara mengenai tumpuan. Sekarang macam-macam peletakan ya, macam-macam peletakan sudah. Kemudian berikutnya berdasar kerjanya ada dinamakan muatan titik atau beban terpusat. Ya, ini kalau berdasarkan garis kerja daripada gaya dibagi 3. Ada dinamakan dengan muatan terpusat. Ya, ini muatan garis kerjanya melalui titik itu sendiri. Kemudian kalau yang berikutnya beban merata. Jadi kalau beban terpusat biasanya kita gambarkan seperti ini. Nanti sampai akan familiar dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, begini, ini istilahnya beban terpusat. Artinya garis kerjanya dari titik ini. Kemudian ada yang dinamakan dengan ini tumpuan ya, tidak boleh ucul begini ya, tidak boleh lepas ya, harus ada tumpuannya. Harus ada tumpuannya. Karena kita masih berbicara di mekanika teknik 1, berarti statis tertentu. Kalau statis tertentu tumpuannya kalau tidak sendi ya mesti roll. Tadi ada yang terlewat. Yang terlewat apa? Kalau sendi itu biasanya digambarkan seperti ini, begini. Nah, kalau roll begini biasanya ya gambarnya. Nah, kalau jepit kaku begini. Nah, ini jepit ya. Jadi nanti akan familiar dengan gambar-gambar ini. Sekali lagi, kalau secara definitif saya tidak akan membacakan seperti apa ya, mata kuliah yang banyak bacaannya. Sampai tidak perlu banyak baca tapi bisa ngitung ya, tetap ngitung, tetap baca. Tapi sampai harus mempelajari dasar teorinya baru kita bisa menghitung. Kemudian yang berikutnya tadi kita sudah berbicara mengenai pembebanan, sudah. Kemudian ini macam-macam apa? Beban ya, beban terpusat, kemudian beban merata. Nah, beban merata ini bekerjanya sepanjang ini sama. Dia mendapatkan gaya yang sama. Dalam satu satuan luas sama semua. Ini beban merata. Gini. Beban merata pun nanti sampai tidak bisa ngitung langsung. Karena di sini kan ada. Nah, gayanya kan begini. Nah, tidak bisa. Tadi karena kalau momen itu gaya dikalikan jarak. Dengan catatan jarak itu tegak lurus dengan
gayanya. Jadi nanti ini harus dijadikan beban terpusat. Ini kalau beban merata biasanya ada notasi begini, Q kecil. Nanti sampai harus merubah, Mbak harus merubah menjadi beban terpusat, ya. Nanti ada cara perhitungannya. Kemudian yang berikutnya ini misalkan juga roll ya. Di sini misalkan sendi. Bu Mas lihat dari tadi kok gambarnya kalau enggak sendi roll. Roll sendi, atau bisa juga nanti contoh soal untuk mekanika teknik 1 ini jepit. Karena apa? Karena keseimbangan gaya di mekanika teknik 1, sigma momen harus sama dengan 0, sigma V harus sama dengan 0, sigma H harus sama dengan 0. Ada 3 bersamaan. 1 ya tadi. Apa ini? Hanya arah vertikal saja. Benar, Mbak? Iya. Kalau sendi ada apa saja? Vertikal horizontal, berarti ada 3. 1, 2, misalkan arahnya ke sini. Ya, ini. Jadi ini beban terpusat, beban merata adalah satu lagi beban tidak merata. Kalau nanti sampai dapat mata kuliah McFlu atau hidrolika, McFlu hidrolika itu ada diagram tekanan dinding, ya diagram air pada dinding gitu nanti itu biasanya bentuknya segitiga. Nah, kok seperti ini Bu? Ya, kalau kita nanti hitung tekanan hidrostatis pada mekanika fluida itu hanya berdasarkan dari gaya adalah P dikalikan H kedalaman. Semakin ke dalam dia mempunyai nilai yang besar. Sehingga kalau di sini pada dasar ini bisa digambarkan kalau hanya 0 kan di atas, ya kan? Sehingga diagram atau momen gambarnya biasanya berbentuk segitiga. Ini masuk beban tidak merata. Ada buku yang menulis beban tidak teratur. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jadi sudah ada beban terpusat, beban merata, kemudian beban tidak merata. Ya kan? Nanti kalau contoh-contohnya bisa dilihat di situ. Ini contoh kalau misalkan ada suatu balok mendapatkan beban P1, P2, ya kan? Sama-sama beban terpusat. Bisa dihitung, bisa. Ya. Jangan lupa nanti pada saat kita menghitung keseimbangan gaya harus ngecek begini. Ini sudah dipahami? Oke, contoh perhitungan soal sederhana, misalkan ada balok dengan tumpuan sendi, satunya tumpuannya roll, ya kan dia mendapatkan beban apa ini tadi namanya? Beban terpusat P, misalkan sebesar 5 ton, bentangnya misalkan 10 meter. Maka kita bisa menghitung ini dengan catatan, kita memisalkan langkah pertama bisa dicatat. Nanti atau bisa dilihat di materi yang saya sampaikan. Ini nanti ada arah V dimisalkan. Ini misalkan titik A, maka VA misalkan dimisalkan arah ke atas. Kemudian VB dimisalkan juga arah ke atas. Harus ke atas, Bu? Enggak, bebas. Sampai mau memisalkan arah ke atas maupun arah ke bawah. Misalkan tak arahkan VA-nya arah ke atas, VB juga arah ke atas, maka kita bisa menghitung keseimbangan gaya, ya. Materinya ada Bu, ada, materinya ada, bisa dilihat di sini. Jadi Bu Mas lihat kok cepet-cepet, ya karena mekanika teknik 1 ini materinya banyak. Jadi kalau sampai tidak memahami, cepet-cepet langsung menanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ini nanti sigma momen di titik A harus sama dengan 0, kemudian sigma V-nya harus sama dengan 0, sigma H-nya juga harus sama dengan 0. Ya. Ya, karena saya juga ada keperluan lain, mohon maaf untuk kali ini perkuliahan saya tidak bisa full, tapi tetap akan saya ganti, saya tambahkan seperti biasa. Jadi di awal perkuliahan saya sudah menyampaikan sifat kuliah saya bersifat fleksibel saja. Kalau misalkan saya tidak bisa full, tetap akan saya ganti, ya. Seperti yang di semester berikutnya. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Mbak dan Mas. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.